Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ya, ikut memperkenalkan, nama saya Ciptaning Cahyadipuro. Ciptaning Cahyadipuro. Cahyadipuro. Itu hanya nama panggilan di branding. Kalau nama saya sebenarnya adalah Bambang Cahyono. Ya, Kami dari Padepokan Cikal Cawang. Cikal Cawang. Saya datang ke sini ingin napak tilas keluarga Kadipaten Ambal. Ya, Maka sebelumnya saya ingin kenal lebih dulu apa yang ada di lingkungan warga. ya. Kalau boleh perkenalkan, ibu itu nama siapa? Kemudian sudah berapa tahun di sini? Ya, saya namanya Ibu Kasia. Iya, Bu. Seumur hidup saya di sini, diambil dari kecil. Ya, Jadi anak angkat. Ya, Ibu Kasia itu bukunya. lenggah di rumah ini sejak kecil Ya, Diangkat. diambil dari kecil. sebagai anak angkat. Iya, ibu jadi asisten Kawedanan Kutoarjo, terus pensiun mundur ke Ambal. Bapak sudah sedo dikubur di Katerban, terus ibu ngambil saya putra angkat. Ya, Terima kasih ya. ya, Ibu Kasia sudah memberikan penjelasan tentang kapan ya, dan dari mana. Ternyata Ibu Kasia adalah salah satu anak angkat dari sini. Saya juga rumahnya dekat sini. Ya. Ya, Katanya orang tua saya dulu, mbah-mbahnya itu tukang lampu dari kabupaten. Ya, tukang lampu dulu. ya, terima kasih ya. Terima kasih. Namanya Ibu Kasia. Kasia. Ibu Kasia sejauh mana memahami tentang keberadaan silsilah Kadipaten Ambal, utamanya beliau Bupati Purbanegara. Itu sudah ada figurannya, tapi yang bukan saya sih tidak hafal. Sudah ada Pak? Sarasilahnya, tapi rusak. Diambil di Surabaya, katanya mau dibetulkan, ya. Tapi belum jadi. Ya, mungkin kalau di sisi sudah sudah terbaca ya. Iya. Kalau Ibu Kasia, sepengetahuan Bu Kasia saja. Sepengetahuan Bu Kasia saja sejauh mana mengenal tentang Kadipaten Ambal, utamanya beliau Bupati Purbanegara. Bupati Ambal itu putrinya, ya. Putrinya disarikan di belakang Masjid Al-Fatah Yogyakarta. Ya, putrinya. Di Benerwetan itu besarannya 2. Bupati Purbanegara yang sebelah sini, yang sebelah sini kang ibunya. Garwanipun. Kang ibunya Bupati Ambal. Asmanipun sinten nggih? Ki Ajeng Tingkir. Ki Ajeng Tingkir. Ki Ageng Tingkir. Ki Ajeng Tingkir. Oke, Ajeng. Jeng putri. Ki Ajeng Tingkir, Pak. Ya, makasih Bu Kasia. Ini adalah salah satu pakaian kebesaran Kuluk Kanigoro dari Adipati Purbanegara. Perlu kami nambah sedikit.
dulunya tidak hanya pakaian kebesaran Kulukanegoro, baju kebesaran, kemudian duwung atau keris juga ada. Tapi konon menurut yang menunggu sini Mbak Kasia, baju itu dibawa di Yogyakarta di Jagran, masih ahli waris sana. Kemudian kebesaran duwung atau keris dan pusaka-pusaka dibawa ke Purworejo di Desa Wareng. Desa Wareng juga ahli waris, konon kabarnya juga dimasukkan dalam Museum Tosan Aji. Menurut cerita daripada yang menunggu rumah ini yaitu Mbak Kasia. Ya pemirsa, selama kami melakukan pengambilan gambar di lokasi Kadipaten Ambal, ternyata saya menemukan suatu keanehan. Saya mengambil gambar yang sebelah gambar beliau Bupati Ambal Probolinggo, kemudian di sebelahnya ada gambar naga. Namun waktu kami melakukan pengambilan gambar pakai video, ternyata sampai 2-3 kali nggak bisa terekam gambarnya. Akhirnya saya ulang sampai berkali-kali, namun akhirnya bisa didapatkan rekaman gambar. Namun pada kesempatan itu kebetulan saya berbersamaan dengan beliau Bapak Basuki Hendroprayitno. Beliau juga punya cerita sedikit tentang naga tersebut. Monggo Pak Basuki. Terima kasih. Itu cerita gambar naga yang di tembok, warnanya hijau dan pakai mahkota kerajaan. Itu luar biasa. Yang pertama kali istri saya pernah kondangan di perumahan sini dengan saya. Setelah melihat ke kiri, di tembok ada gambar naga hijau, melingkar dan pakai mahkota. Langsung minta pulang. Setelah sampai di rumah, sore hari baru bilang, saya ngimpi udah ketemu Pak sama naga itu. Sudah ketemu sama naga itu. Mau nyaplok anak saya, tapi tak tangkis. Tak tangkis. Naganya seperti itu. Sedangkan naga yang di tembok itu kan cuma nampaknya cuma lukisan. Itu zaman Raden Sumbarjo. Lah kami tidak tahu Nun Sewu apakah itu lukisan diisi dengan kekuatan gaib atau gimana, kami tidak tahu. Istri saya yang bilang sendiri. Itu di antara ini. Satu, yang kedua peristiwa yang juga sungguh-sungguh terjadi. Di lingkup sini, Kabupaten Depan itu dulu tanaman bunga banyak sekali. Suatu ketika SMP akan mengadakan perayaan. Anak putri muridnya yang namanya Purbaningsih. Purbaningsih itu putranya Pak Lurah Ambal, sekarang mantan Tugiman. Orangnya masih hidup semuanya. Suruh cari kembangan. Langsung aja masuk ke pekarangan, medili. Nggak pamit, nggak minta izin sama Mbak Kasia atau yang penunggu pekarangan ini. Tahu-tahu ada ular besar, sekendang besarnya, langsung pingsan. Semuanya bunga kembalikan, nggak jadi diambil pulang. Jadi saksi hidup istri saya masih ada, Purbaningsih juga masih ada, semuanya orang Ambal. Itu kami tidak bisa matur, adanya begitu. Ya, terima kasih pemirsa. Ternyata keanehan yang tadi dilakukan oleh kameramen kita, mengambil gambar berkali-kali tidak jadi. Ternyata ada dua pengalaman. Yang pertama adalah istrinya Pak Basuki Hendroprayitno sendiri dan siswi SMP 1 Ambal mengambil bunga tanpa pamit, mendapatkan melihat wujud naga dan akhirnya pingsan. Kemudian dikembalikan, naga menghilang lagi, kemudian dia pulang tanpa membawa bunga. Itu pemirsa. Semoga pada kesempatan siang hari ini liputan Kadipaten Ambal akan bermanfaat buat anak muda, generasi bangsa, dan juga kepada semua saja pemirsa yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada siang hari ini. Kita dari Padepokan Cikal-Cawang berusaha untuk mengunjungi makam Bupati Ambal Purbanegara. Pada kesempatan siang ini saya ketemu dengan juru kunci juru kunci dari makam Adipati Ambal Purbanegara. Dipersilakan untuk Bapak Kunci memperkenalkan pada pemirsa. Iya, saya memperkenalkan diri, saya atas nama juru kunci makam Bupati Ambal, Bupati Aryo Purbanegara. Setahu saya seharusnya bukan apa-apa dari kerabat beliau Kanjeng Adipati Aryo Purbanegara, tapi setahu saya hidupnya seorang duda. Itu istri saya yang kedua itu bekas istrinya juru kunci makam Bupati Purbanegara, Bupati Ambal, itu yang bernama juru kunci Pak Slamet almarhum. Istri saya bernama Marliah. Itu Gusti Allah menentukan menjadi pasangan suami istri dengan saya. Jadi suami istri, tapi selama 6 tahun baru melangkah menjadi suami istri. Lalu istri saya dipundut sama yang kuasa, istilahnya pulang ke rahmatullah. Jadi saya istilahnya hidup menjadi duda. Seharusnya saya nggak punya wewenang masalah ngelola makam Bupati Aryo Purbanegara, tapi oleh karena anak sambung saya, termasuk anak sambung itu kan boleh katakan anak tiri lah, tapi udah menyatu, istilahnya udah menganggap saya sebagai orang tua kandung. Jadi walaupun gimana, saya hidupnya jangan sampai pindah dari lokasi makam Bupati Aryo Purbanegara. Nah, melangkah selanjutnya masalah mengenai cerita Bupati Ambal, Bupati Aryo Purbanegara, itu setahu saya beliau dulu pada tahun 1871 itu wafat. Selanjutnya 1872 Kaswak itu dalam arti dibubarkan, digabung menjadi tatanan di wilayah Kabupaten Kebumen. Nah, terus saya yang sebagai ngelola makam sini udah dianggap oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Saya ikut kumpulan di Hotel Candisari Karanganyar udah 3 kali. Jadi istilahnya makam Bupati Aryo Purbanegara ini sekarang menjadi cagar budaya. Nah, langkah selanjutnya ini bangunan ini kan udah tua, istilahnya udah banyak yang lapuk. Seharusnya pemerintah Kabupaten Kebumen itu seharusnya memberi gambaran utawa direnovasi. Masalahnya saya yang sebagai ngelola, walaupun tiap hari disapu, dirawat, tapi oleh karena teter itu yang dari kayu itu banyak yang runtuh, genteng bocor, saya mau naik ke atas juga takut. Masalahnya apa? Itu kayunya kan udah lapuk, udah tua lah. Nah, kalau ngenani cerita masalah dongeng sejarah Bupati Ambal, itu saya kan boleh katakan belum megang buku silsilah, jadi saya seharusnya nggak berani. Nantinya dianggap kita ngobrol yang ngawur, saya nggak berani. Oh ya, terima kasih Pak Gino ya. Pak Gono alias Pak Tusino. Pak Gono alias Pak Tusino. Iya. Ini adalah salah satu guru kunci di makam Adipati Ambal Purbanegara. Pada kesempatan ini tadi Pak Gono mengatakan Iya. kalau lahir pada 1872 ya. Kalau lahir
Bupati ini miturut catatan itu yang ditulis itu 1830. Terus tadi ini kembali lagi waktu Kasuak kan dibubarkan. Kasuak dibubarkan. Ini pada waktu itu Purbanegara masih menjabat jadi bupati atau sudah wafat? Wafat kan 1871. Itu masih menjabat adipati waktu itu. Pada waktu itu saya kurang tahu juga, masalahnya saya belum megang buku silsilah, tapi adanya catatan itu yang di papan nama itu yang di depan, itu kan ada tulisan 1871 itu wafat, 1872 itu di Kasuak. Kasuak itu dalam arti dibubarkan masa tatanan Ambal. Sudah digabung menjadi satu di wilayah Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih Pak Gino. Ini tadi pemirsa disampaikan bahwa Adipati Ambal Purbanegara itu sudah diputuskan oleh Bapak Gino sebagai juru kunci. Pak Gino itu Bapak Gono, kecuali Adipati Purbanegara yang dimakamkan di sini, satunya siapa lagi? Yang sebelah timur itu beliau Kanjeng Raden Adipati Arya Purbanegara, yang sebelah barat itu ibunya Kanjeng Adipati Arya Purbanegara yang bernama Mas Ajeng Tingkir. Itu ibunya Ndoro Kanjeng Adipati Arya Purbanegara, bukan istrinya. Ibunya miturut dongengan dari nenek moyang sesepuh saya lingkungan sekitarnya. Jadi di dalam ruangan ini terdapat dua makam. Satu makam Adipati Purbanegara, iya, satunya ibunya bernama Mas Ajeng Tingkir. Ya, masih. Boleh Pak saya masuk ke dalam untuk melihat? Boleh. Silakan. Coba Pak Gono ingin bertanya biar pemirsa juga paham. Ini adalah tulisan Raden Arya Adipati Purbanegara, wafat dan seterusnya. Ini ada gambar lambang seperti ini, maksudnya apa Pak Gono? Ini adalah payung, boleh katakan payung syariat zaman dahulu, tinggalan dari beliau Ndoro Kanjeng Adipati Arya Purbanegara. Sampai sekarang tidak boleh di kemana-mana, tidak boleh dibawa kemana-mana oleh orang lain lah maksud saya. Jadi ini ketiga-tiganya payung. Ketiga-tiga. Ada namanya nggak payungnya? Saya nggak tahu. Oh, iya. Hanya saya sekedar menginformasikan kalau ini payung ya. Iya, payung. Jadi payungnya ada tiga. Ya, terima kasih Pak Gono. Iya. Coba kita lanjut pada tempat makam beliau Adipati Ambal Purbanegara. Ya pemirsa, ini ada dua makam. Yang pertama adalah Kanjeng Bupati Arya Purbanegara. Kanjeng Adipati Arya Negara. Yang sebelah Purbanegara, yang sebelah ini kosong. Dulu pada sebelum tahun 2000 ini kan aslinya. Tapi setelah direnovasi pada tahun 2000, yang danain itu bernama Pak Soni, sekarang ada di daerah Lombok. Jadi masih ini kerabat Kanjeng Adipati Arya Purbanegara, Pak Soni. Ya, ini adalah yang merenovasi Pak Soni, masih keluarga beliau Adipati Ambal, beliau Kanjeng Arya Purbanegara. Dan yang sebelah sini Pak, pemirsa, ini untuk makam yang sebelah barat. Ini adalah makam dari Ibu Adipati Ambal Purbanegara yang bernama Mas Ajeng Tingkir. Beliau adalah ibu dari Adipati Ambal Kanjeng Adipati Arya Purbanegara. Ya, sekali lagi ini makam sebelah barat siapa Pak Guna?
Ibu dari Kanjeng Adipati Arya Purbanegara, Ibu Bupati Ambal, bernama Mas Ajeng Tingkir. Ini keterangan dari juru kunci di sini memberi penjelasan bahwa ini adalah ibu dari bukan Adipati Ambal Purbanegara. Kalau istrinya di mana? Ya saya kurang tahu, masalahnya belum ada yang menjelaskan dengan saya. Masalahnya beliau katanya istrinya 9, yang 8 punya keturunan, tapi yang 1 tidak. Tahu nggak nama-nama salah satunya? Saya tidak tahu. Sudah, kita aja, terima kasih. Mari pemirsa kita untuk keluar makam. Sekian video Napaktilas Kadipaten Ambal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.